Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afda Valencia PJ Prakasa dengan NPM 241000028 dari kelas A. Izin mempresentasikan makalah untuk remedial mata kuliah pengantar Hukum Indonesia yang berjudul Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan. Langsung ke bab 1 pendahuluan. Jadi yang A, latar belakang. Pada dasarnya, perkawinan sendiri merupakan materi dalam hukum perdata yang banyak menimbulkan peristiwa hukum yang rumit, sebab perkawinan itu akan membentuk keluarga, maka tidak lepas dari hukuman perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat diuraikan dari perkawinan yaitu adanya perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perkawinan wajib dilakukan untuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka kebenaran perkawinan akan terjadi bila memenuhi aturan yang telah dibuat. Sebab dari pernikahan yang hancur akibat dari belum matangnya persiapan terjadi akibat beberapa hal, diantaranya adalah mental dari pasangan yang belum siap akan tanggung jawab, minimnya pemahaman dari pernikahan, kondisi finansial, dan juga umur bisa menjadi faktor penentu. Identifikasi masalahnya. Yang pertama, tidak adanya perjanjian atau kesepakatan pembagian harta bersama. Yang kedua, tidak adanya nafkah yang diberikan oleh penggugat. Tiga, penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Semarang akibat perceraian terhadap bersama. Tujuan penelitinya, faktor penyebab perceraian dan mengidentifikasi dampak perceraian. Masuk ke bab 2, pembahasan A. Faktor perceraian. Satu, ketidakcocokan. Adapun awal mula dari kasus ini berawal dari pernikahan penggugat Tuan SW menikah dengan tergugat Nyonya L pada tanggal 16 September 2004. Selama perkawinan mereka dianugerahkan satu orang anak yang bernama BAW. Akan tetapi pernikahan mereka berakhir dikarenakan ketidakcocokan. Pada perceraian tersebut tidak disinggung adanya pembagian harta bersama antara para pihak penggugat dan tergugat. Dan sehingga saat ini harta bersama antara penggugat dengan tergugat belum pernah dibagikan, serta harta pribadi penggugat masih berada di bawah penguasaan tergugat. Jadi dalam kasus ini tergugat merasa bahwa penggugat tidak berhak terhadap harta bersama tersebut dengan alasan selama 11 tahun pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada tergugat, yaitu mantan istri. Yang keduanya, hasil sidang, hasil dari persidangan. Karena pihak tergugat tidak juga memberikan bagian harta bersama perkawinan mereka dan harta pribadi milik penggugat yang dikuasai tergugat, maka penggugat Tuan SW telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk memperoleh bagian dari harta bersama dan harta pribadi yang dikuasai dan meminta kepada Pengadilan Negeri Semarang mendahulukan sita marital kepada harta bersama mereka. Dalam gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan dan menyatakan bahwa harta bersama tersebut adalah milik penggugat Tuan SW dan tergugat. Bab 3 kesimpulannya, berdasarkan hasil ketentuan pembagian harta bersama pada pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban suami pada dasarnya diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. Dalam penyelesaian pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan Indonesia, praktisi hukum dan
dapat kepada kedua peraturan tersebut sebagai dasar hukum penyelesaian pembagian harta perkawinan. Pasal 3 UU Perkawinan menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan berdasarkan pasal 96 dan pasal 97 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik dengan perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Akibat hukum pembagian harta bersama pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban antara kedua belah pihak serta pihak tergugat yang mengembalikan harta pribadi milik tergugat. Sarannya, satu, setiap pasangan sebaiknya memahami konsekuensi sebelum menikah. Yang kedua, mengutamakan musyawarah atau berbincang ngobrol dalam penyelesaian pembagian harta agar tidak merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, bagi pihak yang tidak dinafkahi selama pernikahan dapat menuntut hak nafkah yang seharusnya diterima sebelum dan setelah perceraian. Sekian dari saya untuk bikin makalah dengan tema akibat perceraian terhadap harta bersama pada pasangan dan perjanjian perkawinan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.